Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, admin Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Saul yang terus mengikuti para murid yang masih tertidur sambil berjalan. Walau sekarang api sudah padam karena aksi Jinbei dalam chapter yang lalu, tapi bukan berarti Saul bisa membiarkan anak-anak itu berjalan begitu saja. Dia tetap harus mengikuti mereka sambil mencari cara terbaik untuk membuat mereka segera sadar. Sementara itu, Robin dan Chopper mulai bergerak untuk mencari di mana dalang dari kekacauan ini. Robin menduga cara terbaik untuk menghentikan anak-anak tersebut adalah dengan mengalahkan orang yang mengendalikan mereka. Beberapa saat kemudian, Franky, Ripley, Bonnie, dan Lilith bertemu dengan Saul ketika mereka hendak kembali ke sekolah Walrus. Seperti yang admin Toraokun bahas dalam 2 chapter yang lalu, mereka berada di sebuah bangunan yang terbuat dari tubuh robot kuno. Namun, di sana muncul monster awan petir. Berhubung kini mereka telah kembali, itu artinya 4 orang tersebut sudah berhasil mengalahkan si monster awan itu. Kini saat bertemu dengan Saul dan melihat anak-anak yang tertidur sambil berjalan, mereka pun menjadi terkejut. Saul lalu menceritakan situasinya secara detail. Seperti yang admin Toraokun bahas sebelumnya, Lilith ingin mengambil sebuah alat di kapal Tosansani yang bisa digunakan untuk menyadarkan anak-anak tersebut. Namun sebelum Lilith pergi, tiba-tiba Gillingham muncul di tempat itu. Kemunculan sang ksatria suci tersebut tentu membuat semuanya menjadi kaget. Bonnie dengan polosnya bertanya siapa makhluk itu, tapi Saul merasakan firasat yang buruk sehingga dia berteriak meminta Bonnie untuk segera menjauh dari orang aneh itu. Firasat Saul tentu benar. Belum sempat Bonnie bergerak, Gillingham langsung melancarkan serangan misterius yang membuat gadis itu langsung terlempar. Franky pun tidak tinggal diam, dia langsung mengeluarkan tembakan radikal beam ke arah Gillingham. Namun Gillingham segera memakai senjata trisulanya untuk mementahkan serangan dari Franky itu dengan cukup mudah. Franky tentu terkejut, lalu berkata bagaimana mungkin serangan laser bisa dipentalkan dengan semudah itu. Franky pun bilang tampaknya makhluk yang sedang mereka hadapi saat ini bukan musuh sembarangan. Dia bisa langsung menyadari bahwa di balik penampilan Gillingham yang aneh dalam mode hybrid Kirin, orang itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Saul pun bertanya kepada Gillingham, apakah dia adalah dalang di balik kekacauan ini? Dengan santainya, sang ksatria suci itu menjawab iya. Bahkan dia menegaskan bahwa kekacauan masih akan terus terjadi sampai tujuan mereka tercapai. Saul pun meminta tolong agar Gillingham berhenti mengendalikan para murid. Menurut Saul, biarlah masalah ini melibatkan orang dewasa saja, jangan anak-anak. Dengan arogan, Gillingham bilang berani-beraninya Saul memberi perintah kepada Tenryubito. Saul yang mendengar itu pun murka dan segera melompat untuk melancarkan pukulan yang kuat kepada Gillingham. Tapi Gillingham bisa menghindar dan memakai salah satu teknik Kirin untuk menyerang balik, sehingga Saul langsung menjadi terluka. Ripley yang ada di sana juga langsung mencabut senjata dan mulai ikut bertarung. Sang wanita raksasa itu memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Dari yang admin Toraokun lihat, Ripley ini lebih kuat daripada Saul. Itu tidak mengherankan karena Ripley adalah istri dari Skopper Gaban, sehingga pasti Gaban juga sering melatih Ripley. Bonnie yang tadi diserang juga kali ini telah bangkit kembali dan memakai teknik Distorted Future untuk berubah menjadi Nika seperti saat di Pulau Egghead kemarin. Lalu Franky pun terlihat memasang ekspresi serius untuk bertarung dengan lebih maksimal. Namun dengan kemampuan yang Gillingham miliki, dia tetap mampu unggul menghadapi mereka semua. Tak lama kemudian, Robin dan Chopper yang tadi berkeliling untuk mencari dalang kekacauan kembali ke sana karena mereka melihat ada pertarungan. Mereka berdua pun segera membantu Saul dan yang lain. Sementara itu dari kejauhan, ada Somers yang masih terus memantau. Somers mengamati keadaan secara bergantian antara pertarungan di tempat Gillingham dan pertarungan di tempat Gunko. Orang-orang yang dihadapi oleh Gunko adalah Jinbei, Nami, Usopp, dan Brook. Somers pun menonton semua itu dan tampak menikmatinya. Dia bilang Gunko dan Gillingham terlihat sangat bersemangat. Dia juga ingin ikut bertarung, tapi Somers sedikit menahan keinginannya, sebab dia yakin musuh-musuh yang ada saat ini bisa ditangani oleh dua rekannya itu. Jadi Somers masih menunggu musuh kuat yang nanti akan muncul. Dia tahu dengan kekacauan yang terjadi akan ada semakin banyak orang yang datang ke sana. Maka dari itu, lebih baik bagi Somers sekarang untuk menahan diri sambil menyimpan tenaga demi menunggu musuh-musuh yang lebih kuat.
Kembali ke lokasi pertarungan Gillingham, keadaan telah menjadi semakin panas. Chopper dan Robin sudah terlibat pertarungan juga. Chopper memakai mode Monster Point dan Robin memakai teknik iblis seperti yang dia gunakan dalam pertarungan melawan Black Maria kemarin. Bonnie masih dalam mode Distorted Future Nika seperti tadi. Ripley dan Saul pun tampak lebih serius dari sebelumnya. Sedangkan Frankie bersiap untuk menembak Wim yang lebih kuat lagi. Beberapa saat kemudian, mereka semua secara bersamaan melancarkan serangan ke arah Gillingham, sehingga ledakan besar pun terjadi di tempat itu. Namun sang kesatria suci tersebut tidak langsung kalah, melainkan dia segera berubah ke dalam mode full Zoan, sehingga ukuran tubuhnya sekarang menjadi jauh lebih besar dan dia terlihat lebih sangar dibanding mode hybrid sebelumnya. Dalam mode hybrid, wujud Gillingham memang cukup konyol, sedangkan dalam mode full Zoan ini, dia benar-benar sangat berbeda. Somers yang masih memantau pertarungan itu tertawa lalu berkata para musuh akan segera tamat ketika Gillingham sedang dalam mode tersebut. Sebagai rekan sesama kesatria suci, Somers tahu seberapa kuat Gillingham dalam mode full Zoan. Berhubung ukuran tubuhnya menjadi besar, maka Nami, Jinbei, Usopp, dan Brook yang sedang bertarung melawan Gunko juga bisa melihat Gillingham dari kejauhan. Dengan Kenbunchaku Haki, Jinbei bisa merasakan kekuatan besar dari makhluk itu. Mereka pun bertanya-tanya siapa makhluk itu sebenarnya, dan ketika semuanya lengah, tiba-tiba Gunko menargetkan Brook dengan tanda panah miliknya. Namun tujuan Gunko bukan untuk melukai Brook, melainkan mengikat dan menangkap si tengkorak itu. Para kru bajak laut topi jerami yang tadi lengah baru menyadari itu dan mencoba mengejar Gunko. Namun karena gerakan Gunko sangat cepat, mereka pun tidak bisa mengejarnya. Brook yang kini telah diculik oleh Gunko pun panik. Dia trauma karena dulu dia juga pernah ditangkap oleh Big Mom. Gunko pun bilang, akhirnya aku bisa memiliki Soul King. Seperti yang admin Terakun bahas sebelumnya, Gunko ini memang sangat mengidolakan Brook. Jadi sebagai fans fanatik, tak heran jika Gunko ingin memiliki Brook. Namun Brook tidak tahu tentang fakta itu, sehingga dia merasa ketakutan. Berhubung Brook tidak bisa melepaskan diri dari panah Gunko, dia pun mengeluarkan jiwanya dari dalam tubuh tengkoraknya. Brook dalam wujud jiwa pun terbang dengan cepat menjauh dari Gunko. Namun Gunko yang sadar akan hal itu langsung mengejar jiwa Brook itu dengan tanda panah miliknya. Gunko bilang tanda panahnya ini tak hanya bisa menangkap fisik, tapi juga bisa menangkap jiwa. Lagi-lagi Brook yang sudah dalam wujud jiwa pun terus terbang menjauh sambil ketakutan. Kembali memperlihatkan lokasi Gillingham dalam mode full Zoan, Gillingham mulai melancarkan serangan-serangan yang berskala besar. Lingkungan sekitar mengalami kerusakan dan para musuhnya sangat kesulitan. Ada momen di mana Ripley yang terdesak hendak diserang oleh Gillingham, tapi untung saja Skopper Gaban muncul di sana tepat waktu. Sudah admin Terakun duga bahwa kemunculan Gaban di sana akan terjadi saat Ripley berada dalam bahaya. Sang tangan kiri dari Raja Bajak Laut itu segera memakai teknik Yasuo Takeru, serangan yang sama seperti yang dia pakai di Kastil Aurus beberapa waktu yang lalu. Teknik itu menghasilkan tebasan beruntun dari kedua kapaknya dan berhasil mengenai tubuh monster Gillingham. Gillingham pun tampak kesakitan karena terkena serangan itu. Dia juga bisa merasakan bahwa kakek tua tersebut jauh lebih kuat dibanding orang-orang lain yang ada di sana. Tidak cukup sampai di situ, tiba-tiba Dory dan Brogy yang juga datang ke sana melancarkan teknik Hakoku yang membuat Gillingham terluka dan terpental. Dory dan Brogy pun terkejut karena Hakoku dari mereka hanya membuat dia sedikit terluka dan terpental saja, karena biasanya semua monster yang mereka temui akan tertembus dengan serangan itu. Ketika admin Terakun membaca chapter-chapter sebelumnya, memang setiap monster yang terkena Hakoku dari Dory dan Brogy, tubuhnya tertembus semua. Mulai dari monster ikan mas raksasa di Pulau Little Garden dulu, sampai para monster ciptaan Gillingham dari mimpi buruk anak-anak. Dory dan Brogy pun bertanya-tanya, dia ini monster macam apa, sampai-sampai mampu bertahan dari serangan gabungan tersebut. Kemudian Somers yang melihat Gaban sudah muncul, dapat merasakan kekuatan besar dari orang itu, dan dia langsung teringat peristiwa dalam insiden God Valley dulu. Maka Somers pun berkata, inilah saatnya untuk turun tangan. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan Mary Joyce. Rob Lucy dipanggil untuk menghadap Gorosei di ruangan otoritas. Gorosei pun bilang, berdasarkan laporan yang ada, Rob Lucy berkata telah menghabisi institusi si pengkhianat di Pulau Egghead. Namun ada informasi terbaru bahwa seseorang melihat keberadaan institusi di suatu kota. Gorosei dengan penuh curiga bertanya mengapa bisa begitu. Kemudian kilas balik singkat pun diperlihatkan. Saat di Pulau Egghead kemarin, Rob Lucy bertemu dengan Stussy. Dia awalnya ingin membunuh wanita itu, tapi Kaku pasang badan untuk segera melindungi Stussy. Rupanya Kaku punya hutang budi besar kepada Stussy. Stussy lah yang telah menyelamatkannya dari dalam gelembung di Pulau Egghead. Kaku pun memohon agar Rob Lucy membiarkan Stussy pergi. Dengan berat hati, Rob Lucy pun mengabulkan permintaan dari temannya itu. Walau dia terlihat dingin, tapi dia sebenarnya peduli kepada Kaku, karena Kaku adalah sahabat dekat Rob Lucy dari saat masih kecil. Ditambah lagi, kondisi Rob Lucy saat itu sedang terluka parah akibat pertarungan melawan Zoro, sehingga dengan kondisi tersebut tak ada jaminan dia
dia bisa membunuh Stussy. Kemudian setelah membiarkan Stussy pergi, Rob Lucy bilang pada angkatan laut bahwa dia telah menghabisi wanita itu. Padahal faktanya Stussy dibiarkan pergi dengan selamat. Ini sesuai dengan yang admin Terrakun duga bahwa Stussy memang masih hidup dan masih memiliki peran penting lagi ke depannya nanti. Kilas balik pun berakhir dan kembali memperlihatkan ruangan otoritas para Gorosei. Rob Lucy berkata, jika ada yang melihat Stussy di suatu kota, maka sepertinya wanita itu berhasil selamat dari Pulau Egghead. Rob Lucy mengaku telah salah mengira jika dia sudah mati. Namun Gorosei merasa ada yang aneh dari ucapan Rob Lucy. Nusjuro pun bilang, sepertinya Rob Lucy berbohong karena suatu alasan tertentu. Mars pun menambahkan, tapi ini hanya sekadar dugaan dan asumsi saja. Dia bilang, rasanya agak disayangkan jika agen berbakat seperti Rob Lucy dihukum hanya karena sebuah asumsi. Maka Gorosei ingin memberi sebuah kesempatan. Rob Lucy akan mendapatkan misi baru bersama dengan para agen CP0 lain dan dia harus melaksanakan misi ini sebaik mungkin. Apabila Rob Lucy membawa hasil yang terbaik, maka Gorosei akan melupakan dugaan soal Rob Lucy yang berbohong mengenai kematian Stussy. Misi baru ini adalah pergi ke negeri-negeri yang memberontak dan membuat mereka kembali tunduk pada pemerintah dunia apapun caranya. Melihat Rob Lucy yang sudah terpojok dan ketahuan berbohong oleh para Gorosei, membuat admin Terrakun menduga bahwa bisa saja nanti Rob Lucy akan membelot dari pemerintah dunia. Terakhir, cerita kembali menyoroti Pulau Elbaf. Di sana Sommers sudah muncul di area pertarungan. Dia mencabut pedangnya, melapisi pedang itu dengan tanaman berduri, dan mengalirinya dengan haki yang sangat kuat. Sommers pun mulai menargetkan Skopper Gaban. Gaban tentu tidak tinggal diam saja. Dia melapisi kedua kabaknya dengan haki yang sangat kuat dan menerjang ke arah Sommers. Dengan begitu, bentrokan serangan pun terjadi antara mereka berdua. Keduanya sama-sama memiliki Haoshoku Haki dan Bushioshoku Haki yang sangat kuat, sehingga menghasilkan dampak bentrokan yang sangat besar. Bahkan para prajurit raksasa lemah yang ada di sekitar sana langsung pingsan akibat terkena pancaran dari bentrokan haki mereka berdua. Berhubung bentrokan haki keduanya sangat masif, maka hal itu pun bisa dirasakan oleh Luffy, Zoro, Sanji, dan Loki di dunia bawah. Luffy pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di atas. Lalu Loki menjawab, sepertinya kekacauan sudah terjadi. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1146. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Terrakun, Shambles.